Jadi di atas yang memegang kuasa ada yang maha kuasa. Ya, kita jalanin aja. Kita jalanin aja. Pokoknya gini, Tuhan maha mengatur dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Mengapa Anies Baswedan tidak diusung? Suara kekecewaan rakyat Jakarta. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, dan di setiap sudutnya, denyut nadi politik terus berdegup kencang. Anies Baswedan, seorang pemimpin yang telah berbuat banyak bagi ibu kota, adalah sosok yang sangat dicintai oleh sebagian besar masyarakat Jakarta. Ketika kabar bahwa partai politik tidak mengusungnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur kembali, banyak warga Jakarta yang merasa kecewa dan marah. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak adil dalam proses politik ini. Anies Baswedan, dengan segala kebijakannya, telah menciptakan perubahan nyata di Jakarta. Dari program transportasi umum hingga penanganan banjir, dia telah menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Bagi banyak pendukungnya, keputusan partai politik untuk tidak mengusung Anies terasa seperti pengkhianatan terhadap rakyat yang telah mempercayainya. Rakyat Jakarta, yang telah menyaksikan perjuangan Anies untuk menata kota ini, merasa suaranya tidak didengar. Mereka merasa bahwa kepentingan politik elit lebih diutamakan daripada aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang telah terbukti mampu memimpin kota ini tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya? Kekecewaan ini semakin mendalam ketika partai politik yang diharapkan akan mendukung Anies, justru memilih untuk mengusung kandidat lain. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini karena Anies tidak memiliki kekuatan politik yang cukup? Atau apakah ada alasan lain yang lebih dalam yang membuat partai-partai ini enggan mendukungnya? Sebagai seorang pemimpin, Anies tidak hanya dikenal karena kebijakannya, tetapi juga karena kedekatannya dengan rakyat. Dia sering turun ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan berusaha mencari solusi terbaik. Bagi banyak orang, Anies adalah simbol dari pemimpin yang merakyat, yang tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak. Namun, dalam politik, kedekatan dengan rakyat tidak selalu cukup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan partai politik, dan seringkali, kepentingan rakyat menjadi yang terabaikan. Hal ini yang membuat banyak pendukung Anies merasa marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak lagi berarti dalam proses politik ini. Kemarahan ini tidak hanya dirasakan oleh pendukung Anies, tetapi juga oleh banyak warga Jakarta yang merasa bahwa pemimpin yang mereka percayai telah dikhianati. Mereka bertanya-tanya, apa gunanya memilih pemimpin yang baik jika pada akhirnya, partai politik yang memutuskan segalanya, keputusan untuk tidak mengusung Anies sebagai calon gubernur juga dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat seharusnya menjadi yang utama, namun kenyataan ini justru menunjukkan sebaliknya. Banyak warga Jakarta yang merasa bahwa mereka telah kehilangan hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan. Anies, meskipun kecewa, tetap menunjukkan sikap yang tenang. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan secara terbuka, tetapi banyak yang tahu bahwa hatinya pasti terluka. Sebagai pemimpin yang telah bekerja keras untuk rakyat, dia pasti merasakan pahitnya kenyataan ini. Namun, bagi pendukungnya, sikap tenang Anies justru menambah rasa sedih. Mereka ingin melihat Anies berjuang untuk haknya, tetapi mereka juga mengerti bahwa Anies adalah seorang yang berpegang pada prinsip dan etika. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan politik yang kotor. Kekecewaan rakyat Jakarta ini mungkin akan meninggalkan bekas yang dalam. Mereka merasa bahwa kepercayaan mereka telah dikhianati, dan ini bisa berdampak pada bagaimana mereka memandang politik di masa depan. Mungkin, banyak yang akan menjadi lebih skeptis dan tidak lagi percaya pada sistem politik yang ada. Namun, di balik semua kekecewaan ini, masih ada harapan. Rakyat Jakarta yang mencintai Anies masih percaya bahwa suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Mereka yakin bahwa Anies akan terus berjuang, meskipun tidak lagi sebagai gubernur. Kisah Anies Baswedan adalah cerminan dari realitas politik di Indonesia. Di satu sisi, dia adalah simbol harapan dan perubahan, tetapi di sisi lain, dia juga menjadi korban dari sistem yang kadang tidak adil. Banyak yang berharap bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagi rakyat Jakarta yang telah mendukung Anies, ini adalah saat yang sulit. Mereka harus menerima kenyataan bahwa pemimpin pilihan mereka tidak akan melanjutkan pekerjaannya. Namun, mereka juga tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ada banyak cara lain untuk terus mendukung Anies dan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Akhirnya, meskipun Anies Baswedan tidak lagi menjadi gubernur, dia tetap menjadi pemimpin di hati rakyat Jakarta.
Kekecewaan dan kemarahan ini mungkin akan menjadi bahan bakar bagi perjuangan yang lebih besar di masa depan. Rakyat Jakarta telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam ketika hak-haknya diabaikan. Mereka akan terus bersuara, berjuang, dan mendukung pemimpin yang benar-benar mereka percaya. Namun, dari setiap kekecewaan, ada kekuatan yang bisa muncul. Bagi para pendukung Anies Baswedan, inilah saatnya untuk bersatu dan menunjukkan bahwa mereka tetap kuat. Kegagalan Anies untuk maju bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru di mana semangat untuk perubahan harus semakin membara. Mungkin Anies tidak bisa lagi memimpin Jakarta sebagai gubernur, tetapi pengaruh dan inspirasinya tetap hidup dalam hati rakyat. Para pendukungnya harus terus bergerak maju, membangun komunitas yang solid, dan tetap menjaga nilai-nilai yang telah Anies tanamkan. Bersama-sama, mereka bisa menciptakan perubahan di masyarakat. Meskipun tanpa dukungan partai politik, jangan biarkan rasa kecewa meruntuhkan semangat. Justru di saat-saat seperti inilah, dukungan dan solidaritas harus diperkuat. Berjuanglah untuk nilai-nilai yang diperjuangkan Anies, keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Meskipun jalannya mungkin berliku, keyakinan dan tekad yang kuat akan membawa pada perubahan yang diinginkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali datang dari tekanan rakyat, bukan dari elit politik. Oleh karena itu, jadikanlah momen ini sebagai pemicu untuk terus berjuang. Terus suarakan aspirasi, terus kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan terus dukung pemimpin-pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat. Pada akhirnya, harapan tidak boleh padam. Anies Baswedan mungkin tidak lagi menjadi gubernur, tetapi semangat dan perjuangannya tetap menjadi teladan. Rakyat Jakarta harus tetap optimis, percaya bahwa perjuangan ini akan membuahkan hasil, dan bahwa masa depan yang lebih baik masih bisa diraih. Bersama-sama, kita akan terus bergerak maju, dan memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dan dihargai.